Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, umat Nabi yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW rata-rata diberi oleh Allah umur yang panjang. Ada yang 200 tahun, ada yang 500 tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Ada sebuah kisah yang menarik. Pada zaman Bani Israel, ada seorang pemuda yang dikaruniai oleh Allah umur yang begitu panjang, yaitu sampai 1000 tahun. Rupanya sang pemuda ini dekat dengan Allah, sampai disebut sebagai pemuda yang ahli ibadah. Seorang pemuda ini tidak menyia-nyiakan umurnya. Nah, ini yang kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling beruntung. Siapa orang yang paling beruntung itu ya Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dikarunia umur yang panjang oleh Allah dan bagus amal ibadahnya. Dikisahkan sang pemuda dikasih umur yang panjang oleh Allah sampai 1000 tahun, ia gunakan untuk ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sedikit pun dia bermaksiat. Ia hidup menyendiri seorang diri di atas gunung yang tinggi. Dia tidak berinteraksi dengan manusia, dia tidak berinteraksi dengan keramaian. Ia gunakan waktunya hanya untuk ibadah semata kepada Allah. Siangnya dia pakai puasa, malamnya dihiasi dengan tahajud. Hingga ajal menjemput dia pun dia dalam kondisi ibadah kepada Allah. Ketika takdir berkata ia harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala alias meninggal, lantas sang pemuda ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata langsung Allah bilang, adkhilhul jannata birahmati. Masukkan dia ke dalam surga karena belas kasih-Mu, kata Allah. Sang pemuda ini heran. Loh, saya ini 1000 tahun ya Allah ibadah kepada Engkau, tak kenal lelah. Masa aku masuk surga karena belas kasih-Mu, bukan karena amal ibadahku? Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab maksud dari pemuda ini. Baiklah, kalau engkau kepingin tahu besar mana rahmatku dengan ibadahmu yang 1000 tahun itu. Lantas malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengambil 1 biji bola matanya. Ditimbang 1 biji bola mata. Rahmat Allah yang diletakkan pada 1 biji bola mata itu ditimbang dengan 1000 amal ibadah yang dilakukan oleh pemuda ini. Lantas apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Ternyata tidak sedikit pun mengurangi berat dari rahmat Allah yang diletakkan pada 1 biji bola mata itu. Subhanallah, 1000 tahun ibadah kalah dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah yang diletakkan di 1 biji bola mata ini. Ma'asyiral muslimin, betapa kita ini kayak bagaimana? Kita ibadah jarang-jarang, bukan ahli ibadah. Lantas apakah kita mengandalkan amal ibadah kita di hadapan Allah? Sungguh malu, masyaallah. Oleh karena itu, rahmat Allah yang kita harapkan, belas kasih Allah yang kita harapkan. 10 awal di hari-hari bulan suci Ramadan ini, rahmat Allah diguyurkan ke umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jangan sampai terlewatkan fase demi fase di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang berpuasa di bulan suci Ramadan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.